Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kali ini melalui peningkatan sumber daya manusia atau SDM dengan melakukan pelatihan tata kecantikan kulit bersama dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Malang diselenggarakan di Gedung Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Patok, Dusun Putuk Sari, Desa Pelausan, Kecamatan Wonosari, Malang, Selasa 20 Mei 2025. Dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2025, diselenggarakan pelatihan tata kecantikan kulit yang diikuti oleh 20 orang berasal dari keluarga petani tembakau yang berada di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Pelatihan ini akan dilaksanakan dalam waktu 19 hari sebagai upaya menambah kemampuan, keterampilan atau keahlian bagi warga Kecamatan Wonosari. Tentunya ini juga sebagai persiapan tenaga ahli untuk mengurangi angka pengangguran. Ya, jadi untuk budidaya seperti ini, kalau memang teman-teman butuh teknis, ya nanti di luar kegiatan ini dan nanti setelah selesai, monggo bisa menghubungi PPL setempat. Kita bicara teknis budidaya tembakau sesuai dengan Good Agriculture Practices atau PAPL. Next. Nah ini contoh pasca panen tembakau eceran. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan kegiatan pasca panen. Ada yang tujuannya untuk tembakau eceran, ada juga yang pabrikan. Ya, untuk yang eceran ini yang dilakukan di sumber pucung. Setelah dari panenan itu dibuka, dodotan itu masih kita dulu ya, pasar sudah ada. Yang penting fokus di budidaya, bagaimana produksinya bagus, bagaimana bentuknya bagus. Next. Nah ini wilayah pemasaran tembakau di Malang, Bojonegoro, Blitar, Kediri, Banyuwangi, semuanya itu rata-rata di luar Malang. Nah harapannya kita nanti bisa satu pintu bisa kita pasarkan di Malang sendiri. Next. Ini tembakau recep, ini saya ambil di Ngajum. Ya, bedanya Ngajum. Next. Nah ini tembakau Virginia dan juga nori ini yang masih bibit ya. Ini yang Virginia. Nori ini baru. Itu dari Sadana, PT Sadana. Next. Nah ini waktu panen di Kecamatan Ngajum bersama Pak Kadis. Nah ini Pak Kadis kami, Pak Afisena. Next. Ini panen di Kecamatan Dampit di Jambangan, Desa Jambangan. Next. Ini tembakau di Kecamatan Sumber Pucung. Dan memang Sumber Pucung tanahnya luar biasa. Sana harga 140.000, bahkan pernah titik puncaknya itu 180 tuh pernah. Next. Nah ini terima kasih. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga teman-teman menjadi petani yang sukses, pengusaha yang sukses. Ya, saya manusia biasa, mungkin banyak hilafnya. Bila mana ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya dimintakan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuliati, beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Kalau Mas ya, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bu Yuliati. Nah, silakan Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi kita semua ya. Ini saya panggil adik atau besti. Kalau besti Mbak Yusti seusia dengan panjenengan semua ya. Tapi kalau anak-anak tentunya mungkin anak-anak saya ya. Karena Bu Yuli ini bukan sudah sepuh ya, tapi senior ya. Jadi usianya sudah lolita, lolos 50 tahun. Ya, panjenengan semua tidak nol loh ya di sini. Ya kan? Artinya di rumah sudah punya usaha, namun belum mempunyai sertifikasi keahlian. Kita itu mau dibawa kemana? Seperti ini ya, tahapan menjadi seorang pengusaha.
Ya, niat dimulai dari niat insun. Ya, niat kita dulu. Niatnya mau dibawa kemana? Ke hal yang negatif atau hal yang positif. Diniatkan dulu. Berapa nih? Piro yo? Nah, setiap habis pulaan itu dicatat. Trennya alis tahun 2030 itu seperti apa itu sudah punya bayangan. Trennya kan yang namanya alis itu macam-macam ya trennya. Setiap ini pasti ada perubahan. Hidung nanti itu trennya kayak apa, bibir itu trennya seperti apa, begitu. Ya, jadi kita itu sudah mempunyai bayangan kira-kira rambut ini mau diwarna-warni kayak pelangi, magic video kayak gitu. Cantik kali ya, dan itu harus dicoba. Cantik kok, ya Mbak. Dan itu ya, kembangkan perasaan berani untuk sukses. Jadi harus berani untuk sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mengawali acara inti, marilah kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Ibu Sri Mahanani Rahayu SMSI, Kepala Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kami persilakan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan dokumen DBA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Adapun kegiatan pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, khususnya bagi buruh tenaga tembakau di wilayah Kabupaten Malang, khususnya Kecamatan Wonosari, agar mereka memiliki keahlian yang relevan dan adaptif di dunia kerja maupun dalam merintis usaha mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Bapak Sutrisno Murdi SH. Dengan hormat Bapak kami persilakan. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Sutrisno Murdi berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kompetensi SDM, khususnya di Kecamatan Wonosari. Meskipun peserta-peserta ini mungkin sudah pernah melaksanakan pekerjaan, jika ditingkatkan lagi dengan pelatihan dapat lebih baik. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan DBHJHT. Pengawasan tersebut melalui sistem per komisi sesuai bidang-bidangnya, seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP dan Disnaker yang diawasi oleh Komisi 4. Acaranya kan agak pagi tadi. Nah, intinya menunggu waktu. Satu, saya juga baru datang dan Mas Rifti menggantikan posisi Ketua Kepala Dinas. Ada acara di Pendopo, ini juga mengundur waktu. Mohon maaf ya. Semoga ini nanti akan membawa berkah juga. Berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sebagai mitra dinas dari Dinas Tenaga Kerja mengucapkan terima kasih ya dengan adanya pelatihan ini. Perlu Bapak Ibu hadirin sekalian ketahui, biaya untuk kegiatan ini dari hasil cukai DBHJHT. Ya, intinya terutama panjenengan mungkin yang hadir dan yang diundang ini rata-rata dari petani tembakau atau dari pegawai rokok. Pabrik rokok ada juga pihak lain yang perlu diundang seperti itu. Nah,
Pada intinya pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, ini temanya ini kan meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Kenapa diberikan suatu pelatihan? Karena biarpun panjenengan ini sudah pernah melaksanakan kegiatan dan pekerjaan, kalau nanti ditingkatkan dengan pelatihan lagi yang lebih tingkatannya lebih tinggi, insya Allah akan membawa dampak yang lebih baik bagi jenengan. Intinya itu meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Ini intinya kalau SDM ini pentingnya hanya individu. Dari jenengan yang hadir ini, biarpun dilatih nanti sebagaimana caranya Mbak Windy melatih ya. Tahu namanya Mbak Windy itu siapa Pak? Oh, sama ya. Saya pikir namanya di apa? Sama ya. Oke. Dilatih model gimana sama Mbak Windy, ketergantungan SDM panjenengan masing-masing. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Nah, makanya dengan adanya pelatihan atau tema peningkatan sumber daya manusia ini untuk itu, biar panjenengan bisa menambahkan ilmu yang manfaat. Akan tetapi perlu Bapak Ibu adik-adik sekalian ketahui, pada pelatihan ini insya Allah ini hanya berupa pelatihan saja, pengetahuan saja, tidak atau belum bisa memberikan alat, gitu ya Pak Nadi ya. Jadi belum bisa memberikan alat, karena dinas tenaga kerja ini beda dengan dinas koperasi, dinas berdasar. Ini juga di situ kadang ada berupa alat yang diberikan. Iya tadi yang dari dinas apa Bu? Yang koperasi ya? Oke, mohon maaf tadi lupa. Gitu. Pada intinya ini ingin saya sampaikan sekalian, adik-adik ibu sekalian. Alhamdulillah saya ini perwakilan dari Kecamatan Wonosari mulai 2009. Ya mungkin ada beberapa wilayah atau dusun yang sudah merasakan baik itu usulan saya maupun wakil anggota dewan. Nah, di sini izin Mas Sekti, nanti saya tidak terlalu banyak lebar menyampaikan, ya Bu Nani ya, biar nggak capek-capek mendengarkan pidato gitu ya. Yang penting jenengan pelatihan. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nah, untuk kegiatan Pokil ini di anggota dewan sudah masuk ke 11 OPD. Ini biar nanti nyambung dengan jenengan. Ya, karena jenengan juga wilayah di Wonosari, kebetulan saya juga anggota dewan yang ada di Kecamatan Wonosari. Nyambungnya gini, otomatis setiap pokil kegiatan yang saya laksanakan di dewan tidak lebih ini hanya untuk Kecamatan Wonosari. Untuk Keromengan, maksud saya yang satu dapil ini ya mungkin sisanya dari Wonosari lah. Nah, untuk pokil ini masuk ke 11 OPD, salah satunya ini di dinas koperasi ada. Nanti berupa apa saya juga belum masukkan di dinas koperasi. Terus di dinas lingkungan hidup juga ada. Mungkin tenaga kerja ada ya? Belum. Disberindak ada. Artinya itu baik berupa pelatihan maupun yang lain ada. Misalnya jenengan atas nama desa atau kelompok mengajukan pelatihan, monggo silakan. Nanti lewat pokir saya juga bisa. Karena apa? Mohon maaf saya sampaikan di sini Mas Yeti, kalau pengajuan baik dinas koperasi atau yang lain, ini yang mengajukan banyak, ini juga menunggu waktu. Dan yang kedua menunggu apa Mbak? Anggaran ya. Ya,
Kalau anggaran nggak ada ya nggak jadi pelatihan. Pelatihan ini banyak program yang perlu jenengan ketahui, sehingga kalau jenengan sudah ketahui mengusulkan ini punya bahan. Kalau sebenarnya di rumah, waduh kamu kok butuh ini, aku ini ngomong nih Pak Kris ada pokir, enggak ada apa-apa. Lewat kepala desa bisa, langsung WA juga boleh. Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pada dasarnya dan pada intinya saya sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Tenaga Kerja yang memberikan motivasi dan pelatihan kepada khususnya warga Kecamatan Wonosari. Ini izin adik-adik sekalian, juga tidak semua kecamatan bisa diberikan pelatihan seperti ini. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ke depan Mas Sekti masih ada program lagi untuk pelatihan berikutnya, ya. Sehingga di pelatihan-pelatihan berikutnya tidak hanya untuk rias, ada pelatihan bengkel juga ada dan lain-lain. Artinya pelatihan yang siap kerja itu yang di Dinas Tenaga Kerja, kalau seperti itu. Di kesempatan yang berbahagia ini, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari yang terhormat PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Muhammad Yekti Pracoyo STMT. Dengan hormat kami persilahkan. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Muhammad Yekti Pracoyo menyampaikan pada tahun 2025 pihaknya memperoleh alokasi di BHCHT yang dimanfaatkan untuk pelatihan dan peningkatan SDM dalam 1 tahun, yang dimanfaatkan untuk pelatihan atau peningkatan SDM. Dalam 1 tahun akan ada 34 kegiatan pelatihan dengan total peserta keseluruhan 731 orang, mulai dari pelatihan barista, komputer, pelatihan bahasa asing, Inggris, dan Korea, serta pelatihan keselamatan kerja. Selain itu juga ada pelatihan tata kecantikan kulit dengan peserta sekitar 20 orang yang saat ini sedang dilaksanakan. Setelah pelatihan nanti, ada uji kompetensi, sehingga peserta dipastikan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP kompetensi. Diharapkan peserta pelatihan ini nantinya dapat membuka usaha sendiri sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar tempat usahanya. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara, para narasumber, instruktur, serta peserta yang telah memberikan kontribusi dan inspirasi dalam kegiatan pelatihan ini. Tanpa sinergi dan kerjasama semua pihak, pelatihan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sedikit saya cerita, mungkin untuk membuka wawasan kita bersama ya. Kabupaten Malang ini sangat luas sekali. Kita punya 3.500 km persegi luas wilayah, ada 33 kecamatan, ya. Di kondisinya beragam. Sehingga kami di Disnaker berupaya keras menyusun strategi bagaimana caranya agar lapangan pekerjaan bisa tersedia untuk masyarakat. Tidak mudah. Kalau kita mengandalkan masuknya investasi, terbukanya lapangan kerja di perusahaan, itu kita harus berupaya keras agar orang tertarik untuk masuk. Sedangkan pertumbuhan jumlah investasi dan usia kerja itu tidaklah selalu berimbang. Nah, sehingga salah satu cara kita adalah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan yang sekiranya memberikan kesempatan bagi teman-teman semua, saudara-saudara kita, agar bisa menjadi seorang usaha mandiri, berusaha secara mandiri. Salah satu yang kita lihat cukup signifikan adalah pelatihan tata rias wajah dan rambut ya. Inilah yang kita coba lakukan. Wilayah di Kabupaten Malang kita hanya ada kurang lebih 2.300 perusahaan yang disupport dari industri yang sekarang menjadi di Disnaker. Namun kita berharap usaha-usaha mandiri akan semakin tumbuh. Karena kami berharap dari pelatihan ini ada kelompok-kelompok yang bisa menjadi motor penggerak dari yang lainnya, sehingga bisa tertarik untuk bergabung dan membangun usaha secara berkelompok di satu desa, di satu wilayah.
harapan kami dengan begitu, angka pengangguran di Kabupaten Malang akan bisa segera turun, akan segera bisa kita atasi bersama. Karena pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Malang, angkatan kerja itu cukup tinggi. Saat ini kita ada 1.500.000 kurang lebih tenaga kerja. Ini harus kita pikirkan, dan pengangguran kita cukup tinggi. Kita ada di angka 5,13%. Ketika ber-Covid kita ada di angka 3,7%. Kurang lebih 40.000 orang penganggur. Sekarang kita berhadapan dengan 80.000 orang penganggur. Kabupaten Malang ada 143 SMK yang setiap tahun ada 17.600 lulusan baru. Hanya kurang lebih 30-40% yang terserap ke lapangan kerja. Dan kita punya tanggung jawab bersama bagaimana kita itu bisa menggerakkan anak-anak kita, adik-adik kita yang masih usia produktif itu untuk bisa langsung mendapatkan pekerjaan, bisa bekerja. Kita menghadapi, pernah dengar istilah bonus demografi? Pernah dengar ya? Sekarang kita ada di posisi 64% penduduk kita adalah usia produktif. Nah, ini harus menjadi PR kita bersama. Saya perlu ceritakan ini untuk membuka wawasan dan membangkitkan semangat teman-teman semua. Teman-teman ada di wilayah. Bu Nani tahun depan pensiun, saya 5 tahun ke depan pensiun. Teman-teman masih panjang. Masih banyak yang harus dikerjakan dan harus jadi motor penggerak. Indonesia dibangun oleh orang muda. Jangan pernah lupa. Ya, ini saya sampaikan agar bisa meningkatkan cara berpikir, meningkatkan motivasi dan mungkin inovasi. Bagaimana pelatihan ini menjadi awal dari sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Para hadirin yang kami hormati, pelatihan ini juga dimaksudkan sebagai langkah untuk menuju ketahanan ekonomi keluarga dengan penampilan yang tidak bergantung pada musim pertanian. Kami berharap peserta memiliki sumber penghasilan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Semua kan dari keluarga petani tembakau ya, keluarga petani tembakau ya. Kita harus dipikirkan bagaimana agar pendapatan tetap berkelanjutan. Kan begitu ya? Masa tanam tembakau kurang lebih 3-4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan masa panen kemudian jemur daun tembakaunya kan pasca panen ya, kemudian pasca panen. Namun di sini kan harus tetap bergerak, sedangkan daun tembakau tidak bisa langsung dipasarkan. Nah, ada tenggang waktu inilah yang harus diisi. Ya, ada tenggang waktu yang harus diisi. Maka produktivitas kita tetap tidak boleh berhenti di situ. Tingkatkan produktivitas, kreativitasnya harus bagaimana? Mengisi waktu yang ada, sehingga ekonomi keluarga tetap bisa terjaga. Bila ada pemikiran-pemikiran kreatif, ya, bagaimana sih caranya agar bisa masuk ke wilayah tersebut, monggo bisa disampaikan kepada kami atau melalui teman-teman semua. Bisa ke Pak Tris tadi agar masuk dalam pokir dan kemudian bisa didistribusikan ke OPD, organisasi perangkat daerah yang punya tanggung jawab tersebut. Ya, jadi jangan segan-segan untuk itu. Kantor kami adalah rumah besar untuk teman-teman semua. Silakan datang, ya, kita bisa obrolkan apa yang kita perlukan untuk kemajuan kita bersama. Jangan ragu-ragu ya. Kan sudah tahu kantornya di Senaker? Belum? Stadion Kanjuruhan? Nah, di depannya. Ya, di depannya. Situ ya. Teman-teman semua, saya sudah gak enak karena Mas Covid ini sudah mainan HP, kayaknya sudah pengen pulang. Jadi tolong jaga semangat ya. Jaga semangatnya, tetap jaga kesehatan, terbuka terhadap ilmu baru, dan percaya diri dalam mengejar perubahan yang lebih baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan tata kecantikan kulit di Balai Dusun Patuk Sari, Desa Pelausan, Kecamatan Wonosari, kami nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita telah menyelesaikan rangkaian acara seremonial pada siang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan. Sebagai penutup beberapa rangkaian tambahan, yaitu pemberian simbolis serta foto bersama.
Untuk itu kepada peserta yang telah ditunjuk dipersilakan untuk maju ke depan. Kita mendapat alokasi untuk pelaksananya hasil tembakau. Kita mengikuti peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2020 bahwa di Senaker mendapatkan alokasi untuk pelatihan peningkatan sumber daya manusia. Nah, pelatihan yang dilaksanakan oleh di Senaker adalah pelatihan yang berbasis kompetensi. Maka pelatihan kami cukup lama tadi ya, selama 19 hari. Kemudian ada uji kompetensi sehingga peserta pelatihan dipastikan memiliki sertifikat kompetensinya. Harapannya dengan sertifikat tersebut, peserta pelatihan bisa menggunakan untuk melamar bekerja dan sebagainya. Ya, nanti saya diwawancara. Pelatihan sekitar 8 bulan. Pelatihan aja, pelatihan. Jadi ada pelatihan ini tata kecantikan, ada materi, yang macam-macam seperti itu ya. Anggaran itu 1 tahun ya? Iya. Terima kasih ya teman-teman media. Harapan saya sebagai Komisi 4 Mitra Dinas Tenaga Kerja, adanya pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Wonosari dalam meningkatkan kinerja, karena ini pelatihannya berupa untuk rias dan lain-lain. Ini saya harap kapasitas yang mumpuni dari teman-teman yang dilatih ini akan lebih baik dan meningkatkan ekonomi masing-masing. Seperti itu. Jadi untuk pemanfaatan DPJHT ini, pengawasan dari Dewan sangat luar biasa. Akan tetapi karena anggaran ini tidak masuk APBD, ini beda dengan pembahasan di Banggar, sehingga kami pengawasannya melalui sistem per komisi sesuai bidang masing-masing. Utamanya kalau di Dinas Pertanian ini Komisi 4, ini pengawasan dari kami. Dinas Tenaga Kerja juga dari Komisi 4, untuk yang lain menyesuaikan komisi masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi untuk angka pengangguran di Kecamatan Wonosari ini tidak begitu banyak ya. Jadi banyak yang kita meningkatkan kinerjanya itu di pertanian, ya, banyak yang di pertanian dan berkebun lah kalau di Kecamatan Wonosari. Untuk yang di luar Wonosari tidak ada 30% untuk di Kecamatan, tapi ini hanya di masing-masing desa tertentu aja yang keluar untuk istilahnya di luar Indonesia. Kalau untuk di luar wilayah ini paling banyak, paling jauh ya di Kota Malang dan di lain Kecamatan Wonosari. Nah, untuk penganggurannya insya Allah tidak begitu banyak kalau di Wonosari. Pelatihan seperti ini, ya, ini target 2026, insya Allah kita tingkatkan lagi dengan adanya efisiensi. Ya, efisiensi anggaran ini dimanfaatkan untuk peningkatan, mengurangi angka pengangguran. Selamat pagi, selamat salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia selalu bagi kita semua. Untuk peningkatan fasilitas layanan kesehatan bagi pasien Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lawang, berkomitmen memaksimalkan alokasi anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2025. Anggaran DBHCHT tahun 2025 dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang penegakan hukum, kemudian terakhir bidang pendukung. Sedangkan untuk RSUD
Lawang masuk pada bidang kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kajubuan. Adapun alokasi anggaran DBHJAT 2025 untuk bidang kesehatan itu sebesar 40% dari total anggaran sebesar 158 miliar, itu berarti di bidang kesehatan saja sebesar 96,3 miliar. Sedangkan untuk RSUD Lawang sendiri mengampu atau mengelola anggaran DBHJT sebesar 10,067.434.000 rupiah atau 10 miliar sekian. Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang Iwan Heri Kristanto menyampaikan, DBHJHT Kabupaten Malang pada tahun 2025 mencapai 158 miliar 973.534.000 rupiah. Untuk bidang kesehatan mendapatkan alokasi dana sebesar 96 miliar 338.782.800 rupiah. Dari total tersebut dibagi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebesar 53 miliar 517.044.229 rupiah, RSUD Kanjuruhan sebesar 32 miliar 754.304.483 rupiah, serta RSUD Lawang sebesar 10 miliar 67.434.088 rupiah. Untuk program kegiatan DBHJHT tahun anggaran 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, kita programnya masuk program bidang kesehatan, yaitu kita satu program masuk kelompok penyediaan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan. Dengan subkegiatan ada dua, yaitu pengadaan alat kesehatan atau alat garing alat penunjang medis fasilitas kesehatan dan pemeliharaan alat kesehatan garing alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Lawang. Adapun rinciannya untuk pengadaan alat kesehatan ini ada 25 item, 25 unit atau set yang terdiri satu untuk peningkatan layanan IGD. Itu ada 9 unit, ada EKG, monitor pasien, spinal imobilisasi equipment, kemudian untuk peningkatan rawat jalan. Rawat jalan di sini ada 3 alat yang kami adakan, yaitu untuk pembelian dental unit 1, ini karena memang ada penambahan layanan dokter gigi. Kemudian ada untuk rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik ini merupakan rehabilitasi poli baru di tahun 2024, layanan baru di RSUD Lawang, dan tahun ini kami ada penambahan alat untuk menambah jenis layanannya. Jadi ada Direktur Utama RSUD Lawang Dr. Nur Rohma MMRS menyampaikan, alokasi DBHJHT 2025 senilai 10 miliar 67.434.088 rupiah yang diterima oleh RSUD Lawang difokuskan untuk pengadaan alat penunjang medik baru dan pemeliharaan rutin alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan. Alokasi DBHJHT digunakan untuk 2 sub kegiatan, yaitu pengadaan 25 unit atau set alat penunjang medik dan pemeliharaan rutin 46 unit atau set alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan. Pengadaan baru 25 unit atau set alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan disebar di beberapa unit layanan. Seperti untuk peningkatan layanan di unit gawat darurat atau UGD, terdapat 9 alat penunjang medik baru, di antaranya elektrokardiogram atau EKG dan monitor pasien. Selain itu, RSUD Lawang juga melakukan peningkatan layanan kesehatan terhadap pasien di beberapa unit layanan. Di antaranya layanan rawat jalan diperkuat, penambahan dental unit untuk memperkuat poli gigi yang baru saja dibuka, poli tenggorokan hidung dan telinga atau THT juga mendapatkan tambahan alat penunjang medik baru, serta alat penunjang medik untuk mendukung pengembangan poli rehabilitasi medik yang baru saja beroperasi tahun 2024 lalu. Berapa total layanan yang baru di tahun 2024
Di tahun 2024 kami ada 3 layanan baru, patologi anatomi, rehab medik, sama bedah saraf. Itu layanan baru di 2024. 2024 sudah kami belanjakan sebagian kecil alat, kemudian tahun ini kami tambah alatnya sehingga menambah jenis layanan yang bisa kita tangani di RSUD Lawang. Gitu. Ya, sama-sama. Mungkin yang lainnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DBHJAT yang siapa saja? Dari DBHJAT yang tahun lalu dengan yang sekarang ini ada peningkatan apa enggak? Yang pertama. Terus kemudian dari sistem pemeliharaan itu apakah punya rekanan dari luar untuk maintenance-nya seperti itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi untuk anggaran total DBHJAT tahun 2024 kemarin sekitar 6 dan sekarang 10 ada penambahan ya. Jadi ada sekitar penambahan 4 miliar. Saya lupa 6 sekian gitu ya. Sekarang 10.067. Itu ada sekitar penambahan 4 miliar. Kemudian untuk pembelian alkes, kita itu pembelian alkes sesuai dengan distribusi prinsipalnya. Misalnya alat kami merek Philips, kami di Philips, dan itu proses pengadaannya semua e-katalog. Jadi tidak ada PL di sini. Semua alat ini kami belanja di katalog. Jadi misalnya alat merek Philips gitu ya, kita akan langsung ke prinsipalnya. Jadi pemeliharaannya pasti kita melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh sesuai dengan alat kesehatannya. Dan itu sudah semua prosesnya e-katalog, tidak ada pengadaan langsung atau yang lainnya. Karena sebenarnya ini rutin ya, rutin. Jadi setiap alat kesehatan, mungkin kalau kalau Yamaha kita servisnya ke Yamaha. Philips kita servisnya pemeliharaannya juga ke Philips. Apakah memang dana dari cukai ini hanya untuk membeli atau merawat peralatan, bukan untuk peningkatan untuk rumah sakit atau apa dan sebagainya? Apakah memang ada spesifikasi yang betul? Terima kasih. Sesuai dengan ada juknisnya, ada petunjuknya di bidang kesehatan tuh yang beli ini untuk rumah sakit. PMK 72 tahun 2025 ada petunjuknya bidang kesehatan itu ini. Dan memang bukan berarti kami mengadakan pemeliharaan tidak untuk peningkatan mutu. Ini semua untuk peningkatan mutu. Di dalam indikator mutu pelayanan rumah sakit, salah satunya adalah maintenance alat. Bahwa alat yang dipakai di rumah sakit harus termaintenance dengan baik dan ada sertifikasinya, ada kalibrasinya. Itu untuk menjamin mutu bahwa hasil yang dikeluarkan oleh alat ini tervalidasi dan tersertifikasi dengan baik. Jadi kalau untuk pengadaan alat itu ada alat yang memang belum punya, kita adakan tentunya untuk menambah mutu dan jenis layanan. Bedah sekarang kita nambah bedah saraf menjadi lebih baik lagi mutunya, tidak hanya ditangani oleh satu orang bedah. Kan sekarang bedah itu kan banyak ya, bedah saraf, bedah tulangan sendiri. Kemudian untuk pertanyaan pertama, RSUD Lawang ini merupakan rumah sakit tipe C terakreditasi paripurna tahun 2022 yang terakhir. Terakreditasi itu ada akreditasi sejak tahun 2012 dan terakhir sertifikat kami 2022 itu paripurna kami. Itu bintang 5 sudah. Kemudian kami mempunyai layanan 4 dasar ya, di dalam semua lengkap. Ya. Yang kemudian kami ada fasilitas UGD 24 jam, rawat inap kami ada sebanyak 109 tempat tidur. Ada ICU, ada NICU, ada PICU. NICU itu untuk bayi, PICU itu untuk anak. Ya.
ICU kami juga ada untuk dewasa. Jadi insya Allah lengkap, meskipun kami rumah sakit tipe C, kami menjadi garda pelayanan kesehatan di Malang Utara. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuai dengan visi RSUD Lawang, menjadi pilihan masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kami dan menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Malang dalam mencari pelayanan kesehatan. Itu mungkin Pak secara garis besarnya profil RSUD Lawang. Kami berdiri di tanah seluas 6.000, tapi luas bangunan 9.000. Ada beberapa yang lantai 2, ada yang lantai 3. Saya kira itu. Mudah-mudahan bisa tiap tahun kami menambah, tidak hanya menambah jenis pelayanan yang bisa ditangani, juga menambah memperluas jumlah rawat inap, memperluas. Kami ada hemodialisis, tahun cuci darah. Tahun ini kami hanya punya 6. Kami punya 6 selama ini. Kami rencana kami ada penambahan. Mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan lebih bagi masyarakat yang butuh untuk pelayanan cuci darah, hemodialisa. Karenanya kan dibiayai oleh APBD ya. Soal lain dari operasional BLUD, tidak dari DPHCT. Mungkin untuk pasti setiap tahun menyusun RAB karena seperti itu untuk RSUD. Apakah RAB itu termasuk di dalamnya dari DPHCT itu, ataukah DPHCT itu di luar dari RAB yang sudah disusun untuk 2025? Jadi setiap tahun kami dengan RAB ya, RKP. Kami RKP, RKA, RKA rencana kerja anggarannya itu setiap tahun setiap tahun kami menyusun ya. Kemudian diantaranya adalah anggaran DPHCT. Kalau boleh tahu tahun ini berapa? Kami DPHCT 10 kan? Maksudnya secara total. Waduh, daripada nanti keliru saya. Sekarang DPHCT aja ya 10 miliar ya. Atau mungkin berapa persennya? Waduh, ini saja 10 miliar DPHCT sudah. Gitu ya. Saya dari Kalimantan Baskara lebih ke mau bertanya tentang dampak ya. Kalau tadi Ibu Direktur menjelaskan tentang rumah sakitnya kan menjadi salah satu rujukan yang di Malang Utara. Jadi dengan DPHCT yang sudah ada, itu manfaat yang paling terasa buat masyarakat sekitar itu mungkin di bidang apa, dari sektor apa, terus kemudian respon masyarakat juga seperti apa terhadap peningkatan ataupun pengadaan apa. Ya, terima kasih Mas. Jadi yang jelas kalau kami melihat indikator kunjungan dengan banyak setiap tahun kami mendapatkan anggaran DPHCT, itu kunjungan kami setiap tahun meningkat. Ya, itu menunjukkan bahwa dan kami selalu ada layanan baru seperti tadi kami promosikan mereka. Kami pakai flyer, pakai brosur dan sebagainya. Kami ada layanan baru ini dan mereka, menurut saya mereka mungkin sangat terbantu sehingga mereka wilayah masyarakat Kabupaten Malang Utara tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk bisa mendapatkan contoh cuci darah. Itu begitu kami buka langsung penuh ya, karena cuci darah itu begitu orang kena cuci darah, harus cuci darah itu seminggu 2 kali dan tidak akan berhenti ya. Tuh, kemudian layanan baru era medik, mereka tidak perlu ke tempat lain, bisa ke Kabupaten Malang, bisa ke RSUD Lawang dengan BPJS gitu ya. Mereka kasih pelayanan BPJS dan alhamdulillah buka terus setiap hari dan cukup banyak kunjungannya.
Apalagi dengan nanti kemarin kita ada traksi, sekarang kita beli traksi, sehingga kasus-kasus yang membutuhkan rehab untuk traksi kita bisa di sini, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit kota. Itu Mas. Terima kasih. Jadi untuk sampai saat ini kami kalau total unit ya itu total ada 71 unit baik pengadaan. Tadi pengadaan alatnya 25 unit, pemeliharaannya 46 unit. Jadi sampai saat ini itu kami kurang lebih hanya ada hanya 20% yang belum kami proses. Kenapa kami artinya belum proses pengadaan? Yang lainnya sudah ada sebagian yang sudah datang. Ya, jadi 75% sudah kami proses, yang 25% ini memang ada karena kami memilih alat di e-katalog itu kami harus ada assessmentnya. Tidak hanya saya suka alat A, alat B, tidak. Yang 1, 2, 3 berapa ini? 5 ya yang belum proses ini itu kami masih proses HTA. Kami sebelum milih alat itu kami ada proses HTA, Health Technology Assessment. Jadi setiap alat itu minimal 3 kami panggil penyedia untuk presentasi. Kami nilai apa kelebihan masing-masing alat sesuai dengan kebutuhan kami, dan itu kami scoring, dan itu yang kami yang scoring yang tertinggi itu yang kami belanjakan sesuai kebutuhan pelayanan di sini. Dan itu tidak hanya saya, bukan saya menanggung jawabnya, dan itu ditentukan, dinilai oleh, di assessment oleh masing-masing timnya ada. Contoh kalau mau beli alat bedah saraf, yang ada bedah sarafnya, ada timnya, ada tim-tim yang lain yang ikut menilai. Ada banyak anggota di tim HTA itu, Health Technology Assessment. Dari hasil dan teknologi assessment, nilai yang tertinggi itu yang kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan klien. Karena setiap alat, jenis alat itu pasti banyak merknya, dan kita lakukan HTA tadi. Jadi yang beberapa itu masih proses HTA. Insya Allah bulan Juli ini target kami semua sudah kami ikut ya. Jadi bulan Juli ini sudah ikut, dan kalau Juli semua sudah ikut, insya Allah proses belanja kami sudah selesai. Cuman setiap belanja alat itu kami minimal 3 bulan proses, mulai dari klik sampai barang datang minimal. Apalagi kalau pemeliharaan alat kesehatan, kami minimal 4 kali kunjungan, setiap kali kunjungan 3 bulan. Jadi bisa jadi sampai akhir Desember, tidak hanya klik sekarang kita proses belanja sekarang sudah selesai, tidak. Karena pasti itu realisasinya Mas Iwan, jadi itu realisasinya pasti di akhir Desember. Karena pemeliharaan itu tidak hanya sekali datang, minimal paling tidak 3 atau 4 kali kunjungan sampai akhir tahun. Jadi sekarang punya, jadi mungkin pembayarannya kalau dilihat realisasi pasti tidak 100%, belum 100% untuk saat ini, atau mungkin semester triwulan ketiga belum 100%. Nah, tapi di akhir Desember pasti 100% karena sudah selesai untuk alat-alat yang pemeliharaan tadi. Kan pemeliharaan kan tidak hanya sekali kunjungan, itu tiap 3 bulan sekali kunjungannya. Itu mungkin Mas Iwan. Program unggulan kami. Itu pengadaan yang baru 20%, 80%. Pengadaan alat yang proses semua ini, yang baik alatnya maupun pemeliharaannya, proses pengadaannya. Ada yang sudah datang, ada yang belum datang. Kalau pemeliharaan itu sampai Desember pasti. Karena pemeliharaan kami kontrak itu tidak hanya sekali kunjungan 2 kali, kami masih setahun kontraknya untuk memelihara alat ini selama setahun. Gitu, ya. Kemudian program unggulan.
program unggulan kami di sini itu pertama layanan hati cuci darah. Ya, saya bingung menyebutkannya cuci darah ya hemodialisis itu karena meskipun sedikit kami itu sangat membantu yang dulu antri di RSSA sekarang saya di sini. Kemudian kami juga ada program untuk pelayanan diabetic center, ya. Kemudian ada pelayanan UGD. Nah, kalau bilang unggulan itu satu ya Mas, tapi kami banyak unggulannya karena bagi saya kan saya unggul juga karena itu alatnya juga canggih gitu ya. Di samping itu kami punya program lain yang mungkin sekalian promosi ya. Itu kami punya layanan estetik klinik kecantikan yang tahun kemarin kami grand opening untuk layanan poliestetik. Di situ kami ada sekarang tuh cantik-cantik itu kan banyak ya, dan itu layanan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan pelayanan BPJS, tapi kami harus mengandalkan pelayanan lain yang bisa untuk lagi-lagi khususnya menambah kesejahteraan karyawan, karena dengan sekarang kan trennya orang ingin cantik semua, dan kami punya dokter spesialis kulit pertama satu, sekarang ada 2 karena memang kebutuhannya banyaknya pelayanan estetik tadi, dan ada di poli eksekutif di belakang. Itu yang layanan unggulan kami, dan itu cukup banyak karena lagi-lagi kami ada di pelayan di pemerintah, dan pemerintah itu punya tarifnya tidak bisa tinggi, dan itu mungkin kelebihan kami dibandingkan klinik kecantikan swasta yang lain. Kami lebih terjangkau dan banyak ada dari luar kota, cukup banyak juga yang kesini. Kami melayani sampai hari Sabtu dengan perjanjian kalau hari Sabtu. Jadi biasanya Sabtu itu lebih banyak dari kami bahas. Kalau biasanya sampai Jumat sampai selesai pasiennya. Itu Mas Iwan. Sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Harapannya support dari teman-teman bisa menambah layanan di SD Lawang, dan pelayanan di SD Lawang bisa dikenal dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Kabupaten Malang dan sekitarnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kerasa ya Bu ya? Cina gitu ya? Iya, di Shopee. Alat kami namanya TENS Combination. Jadi untuk singkatannya Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Untuk TENS sendiri itu fungsinya untuk mengurangi nyeri. Ini juga bisa 2 mode, yang pertama TENS tadi, yang kedua IS atau singkatannya Electrical Stimulation. Kalau IS itu untuk stimulasi otot sih, biasanya untuk kasus-kasus stroke, pasien yang setelah kena misal otot wajahnya merot sebelah, namanya Bell's palsy, itu untuk meningkatkan tons ototnya, jadi meningkatkan kekuatan ototnya gitu. Kalau TENS sendiri untuk mengurangi nyeri, misal pasien yang setelah kasus-kasus nyeri pinggang, nyeri lutut, atau nyeri sendi lainnya bisa semua pakai ini. Tergantung letak titik nyerinya yang pertama. Yang kedua bisa kita di sepanjang ototnya atau kita nama origo insertio. Jadi tergantung letak yang terkenanya sebelah mana gitu. Tetap fisioterapinya sih yang biasanya masangnya yang tahu gitu peletakannya. Gitu Pak. Iya. Jadi ada efek bekamnya kayak bekam gitu.
kepala, leher sampai dada, perut, sampai kaki juga bisa. Ini gambaran kita ini lebih dari rongsen yang biasa, jadi terlihat sampai slice ke dalamnya untuk setiap bagian tubuh tersebut. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Happy Budiman melaporkan.